Kalau dari gua hari pertama, hari kedua, kalau bicara tentang hajatan bola dunia, ada beberapa hal yang gue. Hari kedua, Roberto dua kalau kali. dari gua, ini tolong diambil one shot ya, yang gua bilang bikin buat itu. Kalau dari gua hari pertama, hari kedua, kalau bicara tentang hajatan bola dunia, ada beberapa hal yang gue bisa bisa sampaikan atau share ke lu semua. Satu adalah mengenai ini 3 negara yang menjadi tuan rumah. Ini tentu secara pembagian dan juga secara finansialnya berbeda ya. Kalau kita bicara tentang negara Amerika, bicara tentang Meksiko, bicara tentang Kanada, termasuk geopolitiknya, termasuk keadaannya. Tapi kalau kita melihat bagaimana 3 opening ini, gue rasa top tiernya ada di Kanada yang ketiga. Karena kalau kita lihat Kanada kemarin sangat sederhana sekali. Tapi bagi gue itu hal yang menurut gue masuk akal. Karena ketika lo memang punya atau kemampuannya segitu, ya lu nggak usah pertaruhkan segalanya untuk di openingnya gitu loh. Tapi bagi gue adalah bagaimana nanti dalam penyelenggaraannya selama pertandingan-pertandingan yang akan ada di Kanada. Kedua, Meksiko penyelenggaraannya ya seperti mengadakan sebuah pesta khas Amerika Latin lah atau khas Amerika. Dan kita tahu bahwa Meksiko, gue belum sempat dalami, tapi somehow Meksiko ini satu-satunya negara yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Bayangkan, Amerika aja baru 2 kali, tapi Meksiko bisa sampai 3 kali gitu loh. Artinya keberadaan Meksiko di dalam geopolitiknya FIFA bagi gue tuh ternyata penting. Nah, apakah itu nanti gue akan coba kulik, dan nanti mungkin ketika gue bisa dapat tambahannya mungkin gue bisa bahas. Yang pertama tentu saja Amerika. Tapi kalau lu melihat kemarin pembukaan Amerika, itu menjadi spesial ketika kita bandingkan dengan Meksiko dan Kanada. Tapi kalau kita bandingkan acara-acara sportainmentnya Amerika, sebenarnya opening kemarin itu biasa-biasa aja. Karena kalau lu tahu bahwa di Amerika itu adalah, yang pertama adalah American Football atau NFL, kemudian basket atau NBA, ketiga itu adalah baseball, yang keempat itu adalah hoki es. Jadi sepak bola tuh nomor kesekian gitu. Nah, kalau lu memperhatikan 4 olahraga terpopuler mereka, apa yang ditampilkan di opening kemarin itu bukan sesuatu yang sangat spesial sebenarnya. Tapi itu udah dibantu dengan stadion yang begitu megah dan seringnya mengadakan penyelenggaraan. Malah mungkin panitia pelaksana di Amerika mungkin melihat opening kemarin rutin, yang mereka tidak perlu lakukan itu secara spesial-spesial amat. Dan bicara tentang spesial-spesial amat, bahkan ketidakhadiran seorang Presiden Donald Trump ketika negara lain pasti ini adalah menjadi ajang untuk kepala negaranya muncul. Karena ini adalah ajang olahraga terbesar selain Olimpiade. Bahkan menurut gue yang menonton jauh lebih banyak gue rasa Piala Dunia sepak bola daripada Olimpiade. Ini menunjukkan bahwa satu, ada prioritas yang lebih penting bagi seorang Presiden Amerika Serikat. Yang kedua, yaitu berarti bagi dia pun pribadi ya, mungkin bukan negara. Bagi dia pun ya Piala Dunia ini bukan sesuatu yang bagi dia penting-penting nomor satu amat gitu loh bagi mereka gitu. Sehingga ini berkaitan dengan apa yang gue sampaikan sebelumnya, kok hype-nya begini-begini aja ya. Karena itu gue bilang, secara negara Amerika sepak bola tidak terlalu populer. Kedua, penyelenggaraan event olahraga itu yang besar-besar untuk orang Amerika itu udah sangat sering gitu loh. Jadi mereka tidak perlu merasa harus kayak kalau negara-negara ketiga atau negara-negara kaya yang butuh exposure misalnya. Dengan membangun infrastruktur, membangun stadion, membangun jalan, membangun transportasi. Mereka udah punya semuanya. Dan jalur marketingnya pun jadinya sesuatu yang udah rutin. Itu sekali lagi menurut gue. Dan dia tidak memberikan extra budget untuk kemudian bikin ini jadi lebih wow. Karena sekarang banyak banget yang bilang, kok nggak kedengeran ya. Dan yang kalian jangan lupa, bahwa penyelenggaraan ini tetap berlangsung ketika mereka sedang dalam keadaan secara politik itu, ya bisa gua katakan sebelumnya perang. Gitu loh. Negara mana yang bisa ketika mereka dalam suasana perang, dia bisa tetap melaksanakan ini atau bahkan tetap ditunjuk menjadi tuan rumah. Jadi pesan gue, nikmati saja sampai dengan nanti tanggal 20 Juli. Dan kalau kita bicara kesulitan-kesulitan, toh teman-teman kita juga
banyak yang sekarang menikmati dan sedang nonton. Iya, Ibnu hadir. Jamil, Mamat, Mardel. ada Mardel, Hanif, ada konten kreator dari Indonesia. Kyle. So far mereka tidak ada hambatan gitu. Jadi kita harus lihat proporsional beritanya juga dengan objektif menurut gue. Kalau bicara tentang pertandingannya, bagi gue kisah humanisnya udah ya di game di hari pertama, tapi hari kedua menurut gue kita lihat bagaimana memang kekuatan Amerika Serikat jauh daripada kekuatan Kanada. Yep, yep. Dan bagi gue ini seimbangnya dengan Meksiko. Jadi dari 3 tuan rumah ini menurut gue seperti juga penyelenggaraan openingnya Kanada dan Amerika tiga. Sesuai. Satu duanya antara Amerika Meksiko. dan Meksiko. Sesuai. Dan menarik kalau kita lihat kemarin bagaimana Kanada bisa comeback ya. Dia Pertama comeback apa? main kedudukan aja dia. Iya, Dia comeback kan? Comeback dari Comeback 1-0 setelah ketinggalan. Ya kan, at least dia comeback, makanya gue bilang win-win aja lah. Sementara Semua Amerika, happy. menurut gue, quantum leap-nya tuh karena gol pertama bunuh diri itu. Iya. Dan kemudian Cepat Paraguay nggak bisa comeback, sehingga kemudian kelihatan seakan-akan Amerika bagus banget. Kegulung. Jadi gue berpendapat bahwa Paraguay-nya sebenarnya yang lebih jelek dibandingkan Amerikanya yang kuat. Dan gue kemarin sampaikan juga faktor MLS juga banyak pemain-pemain Amerika Latin kelas kedua, which is itu juga mungkin ada dari Paraguay dan dari mana-mana. Ini membuat ternyata pemain Amerika udah terbiasa dengan permainan itu. Itu gambarannya kalau Iya. hari pertama dan hari kedua yang gue bisa sampaikan. Dan yang terakhir, bahwa sekarang sepak bola secara resmi sudah memaklumkan konten kreator. Iya. Jadi tidak zaman lagi nanti di negara kita pun misalnya ada konten kreator datang tidak diorganize. Karena gue sebagai lagi-lagi dari dulu gue udah duluan untuk keliling-keliling stadion dan segala macam. Itu bisa jadi ada penolakan, ada juga yang nerima dan sebagainya. Bagi gue sekarang ini menjadi titik awal konten kreator di tiap negara untuk sepak bola menjadi satu profesi yang akan dicari. Yes. Karena ternyata keberadaan konten kreator sangat membantu penyelenggaraan sebuah acara sepak bola. Keren sih. Contohnya adalah Isospeed kemarin. Dan kalian sudah lihat klipnya. Lebih banyak klip dia diusir selatan daripada klip Amerika ngegolin ke gawang Paraguay. Speed dicari. Artinya apa? FIFA tahu betul kalau gue nggak terlalu terangkat di pertandingannya, gue terangkat melalui konten kreatornya. Dan tinggal bagaimana tadi gue bilang harus diatur. Bukan Isospeed yang datang ke kursinya Infantino, tapi Infantino yang datang ke lounge untuk nyamperin Isospeed. Kenapa? Karena Infantino penting untuk in frame di dalam live-nya Isospeed. Hadir dia. Berarti gue respect FIFA sudah mengakomodir. Karena biasanya sebuah badan yang begitu besar itu akan sangat rigid, akan sangat kaku dan akan sangat sulit untuk bisa berkompromi dengan yang dalam tanda kutip homeless media. Homeless media. Kita ini disebut homeless media. Iya, benar. Tapi untuk bahasa baru new media. Tapi buat yang nggak terima kita masih dinamakan homeless media. Tapi homeless ini akhirnya yang lama-lama diikuti oleh si wealthy media. Jadi no wonder kalau sekarang beberapa ide dari YouTube malah dipakai oleh official media. Artinya sudah tidak lagi bisa ditolak keberadaan kita sebagai konten kreator. Mau nggak mau ya. Isospeed bisa masuk ke saat Fox Sport lagi live. Zlatan dan Thierry Henry adalah dua pundit yang paling mahal dan paling eksklusif. Iya. Tapi dia bisa masuk, nyelonong, diizinin dan akhirnya akrab. Itu gila. Dan gue baru ngeh ternyata konten kreator dari Indonesia juga ada. Kyle Kusumo. Kyle Kusumo. Baru 200.000 sebenarnya followernya. Tapi di YouTube 2 jutaan. Tapi ternyata sudah dilirik oleh FIFA untuk berangkat kan berarti. Iya. Karena dia gue lihat ada di dalam pinggir lapangan juga. Iya, benar. Berarti buat teman-teman konten kreator sepak bola mulai sekarang akan jadi sesuatu yang besar. Ih, 2026 nih. Ya, ini benar. Perhatiin, dengar kata gue. Isospeed tuh 5 tahun ke belakang. Dari 2016 gue udah keliling stadion untuk live dan untuk bikin video ini. Tapi sekarang udah meledak.
berarti butuh 10 tahun Buat untuk relevan. apa yang gue lakukan dulu untuk sekarang relevan. Bener. Kalau dari dulu gue fokus aja di stadion dan live, mungkin gue udah yang dipanggil-panggil untuk ikut. Bener juga. Sekarang ada juga dari Bandung, namanya si Bandung tuh. beda apa? Bandung, konten kreator bola Amar. MG Amar. Mas Hazard. Amar itu dulu waktu zaman masih kecil ikut yang namanya Jebret Media Competition. Oh. Jadi waktu dia sekarang udah ngetop main di waktu itu di lapangan kita yang ada di Bandung, dia titip pesan sama temen gue, salamin Bang Valen, ini gue dulu pemenang. Oh, ya boy. Itu yang gue bilang, seininya orang tuh bermanfaat buat orang. Iya. Dia nggak jadi pemain bola, tapi dia jadi konten kreator bola. Dan dia kemarin ikut yang di All Star Legend Yang Liverpool lawan. yang Korea itu ya. Iya. Milan itu. Makanya dia dapat akses ngonten sama Gerrard, ngonten Iya. sama semua pemain. Jadi first they ignore you katanya. Pertama, lo akan dicuekin. Kedua, lo akan dibenci. Ketiga, lo akan mulai diperhatiin. Dan yang keempat, lo akan mulai dijadiin teman. Itu kata Mahatma Gandhi. Dan itu relevan dengan keberadaan kita sebagai content creator dan homeless media. Dan yang kelima, you will win. Sekarang lo lihat, Dion bisa untuk membuat MTech mengontrak dia. Tarungan itu keren. Lo lihat, banyak lah contohnya. Kembang. Artinya apa? Akhirnya bisa kolaborasi. Nah, kalau ini terjadi yang gue bilang tadi, harusnya ekosistem digital sport bola di Indonesia juga akan gede banget. Jadi gue tidak akan terlalu bicara tentang teknis 2 hari yang kemarin, tapi gue dapat insight, wow, pilihan kita untuk jadi konten kreator, ini ada peluang besar. Makasih untuk Esospeed yang Buka jalan. sudah buka jalan itu semua dan yang lain ini sekarang. Jadi itu menurut gue dari 2 hari ini yang bisa gue lihat, wow, show. konten kreator akan semakin bisa masuk. Jangan lupa kalau lu juga follow Food Crunch, itu dia ngontenin yang iklan Nike yang gokil banget, yang ada semua pemain Iya, bintang. dikumpulin. Nah di sela-sela mereka syuting break, jadi suruh ngonten. Jadi dia ngonten sama semua pemain. Main-main bintang tuh. Jadi emang keberadaan konten kreator sekarang dibutuhin. Krusial. Sekali lagi karena generasi umur 15 tahun ke bawah sekarang, Nah, kemampuan untuk pay attention 90 menit pertandingan bola udah gak kuat. kurang dia. Mereka lebih seneng ngambil kontennya dari IRL, klip-klip. Clipper. Makanya tadi gue bilang Clipper, gue cuma bisa Clipper. Guys, Clipper sekarang menjadi profesi yang sangat penting. Iya. Jadi Krusial. just do what you can do with your hands, with your talent, with your capacity. Lu nggak akan pernah tahu akan sebesar dan seberhasil apa lu. Kurang lebih gambar seperti itu. Kesimpulannya 1-2 hari ini bersama saya Valentino Simanjuntak di No Reacton Day ketiga. Semua kalau komentar Bang langsung isinya tuh. Dengerin baik-baik guys. Setara 2 SKS. Insightful luar biasa Bang. Bahkan ada yang nanya Bang, sampai ada nih yang kepikiran. Konten apa ya Bang yang bisa ngangkat tuh? Sampai ada yang bertanya seperti itu Bang. Mulai dengan apa ya? Gue dari dulu berprinsip dan gue berdebat ya. Ada yang bilang sekarang yang penting kualitas dan Konsisten. kualitas dan juga satu kualitas. ya dia maunya satu kualitas. Gue lupa yang kedua. Tapi bagi gue tetap konsistensi sih. Karena ketika lu udah komit 1 hari 1 posting, at the end lu akan tahu kok. Yang ini nggak jalan, berarti harus gua apain. Yang ini nggak oke, berarti harus gua apain. Tapi kalau lu mikir buat jadi sempurna, Iya, nggak kena. lu nggak akan jadi. Itu. Hari ini motivator gua keluar. Mahal ini harusnya nih. Mahal ini ilmu Bang itu langsung ngomong tuh. Insightful luar biasa segala macam. Lu nggak perlu jadi sempurna untuk memulai. Tapi lu harus memulai untuk jadi sempurna. Dalam lagi. Kena ini mah. 600 ya, ada ya. Nah, sebenarnya kalian udah dapat materi-materi training gue yang sebenarnya itu mahal sekali. Dengan kalian nyawa 10.000.
Udah ya, cukup. Ada CEO besar dan CEO kecil. Serius-seriusnya cukup karena udah 600-an. Iya. Tadi cuma buat yang 400-an aja. Udah makin ini game Semakin besar, gue nggak mau lagi kelihatan yang begitunya. Bencilah saya. Makin banyak makin seru. Thank you guys. Terima kasih banyak.